Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka pada kesempatan pagi yang berbarakah ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu di subtemanya adalah takdir adalah aturan tauhid. Takdir adalah aturan tauhid. Kalau dalam buku yang cetakan lama di halaman 300, kalau subjudulnya adalah larangan bicara takdir terlalu detail. Larangan untuk membahas persoalan takdir secara detail. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam buku ini, bahwa beliau menulis larangan bicara takdir terlalu detail, apa maksudnya. Maka nanti kita akan jelaskan. Baik, para jamaah sekalian, Syekh Shalih Fauzan mengatakan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk termasuk rukun iman. Makanya dalam rukun iman keberapa yang mengimani qada dan qadar? Rukun iman keberapa? Keenam, ya. Iman kepada Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian dari rukun iman. Kalau bicara rukun, berarti tidak boleh ada keraguan. Dari mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, kemudian kepada hari akhir, dan termasuk kepada iman kepada qada dan qadar. Nah, ini semua satu paket. Maka kalau ada orang iman kepada Allah, bagus. Iman kepada Rasul, bagus. Iman kepada malaikatnya, bagus. Iman kepada kitabnya, bagus. Iman kepada hari akhirnya, bagus. Tapi ketika Allah tetapkan dalam kehidupan itu satu ketentuan dalam kehidupan kita, terus dia tidak menerima, nah ini berarti rukunnya nggak lengkap. Ya. Namanya rukun itu harus satu sama lain berkaitan, nggak bisa ditinggal, nggak bisa dilepas salah satu. Harus semuanya terangkum dalam satu rangkaian. Itu namanya rukun. Maka iman kepada qada dan qadar, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah baik iman yang kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, itu harus kita imani, dan itu termasuk rukun iman. Nah, takdir adalah aturan tauhid. Nah, ini yang kami maksudkan dalam subtemanya adalah takdir adalah aturan tauhid. Apa maksudnya? Ya, bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengimani akan segala ketentuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita, baik itu yang bersifat yang kita anggap itu keburukan atau kebaikan, maka sungguh itu adalah merupakan bentuk tauhid kita kepada Allah. Ya, artinya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa yang kita imani, yang kita yakini dalam kehidupan ini, bahwa semua yang telah Allah tetapkan yang terjadi itu adalah kita imani itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini artinya kalau orang yang ragu terhadap takdirnya Allah, berarti dia bermasalah dari sisi tauhid. Sekali lagi berjamaah sekalian, saya tegaskan, kalau seseorang dia ragu terhadap takdir Allah, berarti dia bermasalah dari tauhid. Artinya dia masih ragu terhadap keesaan Allah, bahwa Allah satu-satunya lah yang menentukan segala seluruh urusan dalam kehidupan ini. Ya. Nah, maka kenapa Rasulullah SAW itu termasuk melarang perbuatan yang disebut niyahah? Apa itu niyahah? Yaitu perbuatan berlebih-lebihan, merasa kehilangan sesuatu, yang kemudian sampai dia merobek-robek pakaian, kemudian sampai menangis, gloser-gloseran seperti misalnya. Maka Nabi melarang perbuatan niyahah itu. Kenapa? Karena dianggapnya orang ini tidak iman kepada takdirnya Allah. Ketika ibunya meninggal, satu misal,
ketika anaknya meninggal, ketika suaminya meninggal, ketika orang-orang yang dicintainya itu diambil oleh Allah, dia sampai kemudian menangis, meraung-raung, ya, merobek-robek baju, maka itu termasuk bagian yang dilarang di dalam Islam, karena menunjukkan dia tidak iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu dicatat besar-besar, di stabilo gede-gede. Takdir adalah aturan tauhid. Ya, jadi itu sebagai bentuk iman kita, tauhidullah kita, ya. Nah, kemudian Syaikh Fauzan mengatakan, sedangkan iman kepada sebab-sebab yang mengantar pada takdir baik dan buruk adalah aturan syariat. Nah, tadi secara umum bahwa takdir itu bagian bingkai daripada tauhid. Ya. Jadi kalau dibuat dalam kerangka besar, lingkaran besarnya ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhidullah, di dalamnya adalah iman kepada takdir. Jadi tauhid, bentuk makna tauhid yang sesungguhnya, bagian dari itu adalah mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani terjadinya sebab akibat dalam urusan takdir itu adalah aturan atau jalannya syariat, aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, artinya di sini bahwa iman kepada takdir Allah ini juga harus diimani, termasuk di dalamnya kita harus mengimani sebab-sebab akibat. Sebab-sebab akibat. Atau misal begini, kita sudah memberitahu seseorang nih, entah anak kita, mungkin adik kita atau keluarga kita, nak jangan lewat situ, karena kalau lewat situ itu banyak yang jalannya berlobang. Kalau naik motor lewat situ, ya, jalannya berlobang, nanti kamu akan terpleset karena di situ berbahaya. Kamu jangan ngebut, misal naik motornya pelan-pelan, ya, tidak boleh kencang-kencang karena jalannya di situ berlobang, rusak. Terus yang dikasih tahu ini mengatakan, ya kan takdir Allah, nanti kalau jatuh mah jatuh mak, itu ya. Kalau takdirnya nggak jatuh mah nggak jatuh. Nah, yang menjawab seperti ini berarti belum mengimani sebab akibat tentang takdir. Ya. Ya, jatuh dan tidaknya kita sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Tapi sebab akibat yang harus kita ambil menjadi pilihan kita, itu pun bagian daripada iman yang rangkaiannya tentang tauhidullah tadi. Maka artinya kalau orang mengatakan tadi, ya kalau urusan takdir mah jatuh mau mati itu sebabnya karena jatuh atau enggak, itu mah takdir. Ini berarti bermasalah dari sisi tauhid. Kata Syekh Shalih Fauzan, justru iman secara keseluruhan takdir itu bagian daripada tauhid, dan jalannya terjadinya takdir itu karena ada sebab akibat, itu juga harus kita imani dan harus kita pilih dalam kehidupan kita. Nah, maka nanti yang terakhir di pembahasan dalam masalah takdir itu, kita akan memahami secara lebih ringkasnya, menjadi kesimpulan terakhir dalam pembahasan takdir ini, yang itu menjadi kunci yang harus kita pegang, ya, sehingga nanti kita tidak bingung menjadi memahami takdir. Makanya subjudulnya dilarang bicara takdir secara detail. Kenapa persoalannya? Karena kaitannya dengan masalah iman. Paham ya? Paham sampai sini ya? Nah, coba kita perhatikan lagi hadis Rasulullah SAW yang ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa sungguh kita sebelum diciptakan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah tentukan kita apakah kita kelak nantinya masuk neraka ataupun masuk surga.
Kemudian sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja. Ngapain kita beramal kalau sudah ditentukan seperti itu kan? Nah, apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi apa? Tidaklah. Apa jawaban Nabi? Beramallah kalian, sebab semua pasti akan dimudahkan. Orang-orang yang berbahagia ahli surga akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan, dan orang-orang yang sengsara ahli neraka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan mereka yang akan mendapatkan kesengsaraan. Kemudian Rasulullah membaca ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini artinya teruslah beramal amalan kebaikan, karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kita menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggiring kita, akan menjaga kita untuk bisa istiqomah dalam mengamalkan kebaikan itu. Maka di sini artinya Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk pasrah begitu saja. Kita harus mengambil sebab akibat. Apa sebab akibatnya? Yaitu berusaha terus memperbaiki diri, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti disitulah Allah akan melihat kesungguhan kita. Sebelumnya kita pahami yang pelajaran lalu bahwa takdir ada takdir harian, ada takdir tahunan. Yang artinya di sini bisa jadi karena kita yang barangkali ya, karena kita tidak tahu sampai hari ini pun siapapun di antara kita tidak ada yang tahu kita akan masuk neraka atau surganya Allah, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Secara jelasnya ketika Allah tentukan, kalau Allah tidak sebutkan, ya Rasulullah SAW kalau tidak disampaikan di wahyu kepada Allah tidak menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, maka Rasul juga tidak bisa menjamin dirinya masuk surga. Ya, tetapi karena Allah sudah mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW seringkali diinformasikan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu kepada para sahabat bahwa engkau adalah ahli surga. Kita dengar kisahnya, ya. Ada seorang sahabat yang setiap masuk masjid Nabi mengatakan dia penghuni surga. Begitu datang lagi masuk masjid sambil menenteng sendalnya yang butut itu, dia mengatakan, kata Nabi, dia adalah ahlul jannah, penghuni surga. Sampai ada sahabat yang lainnya kemudian melihat itu berkali-kali dan hanya bertanya, ya, kenapa ini sahabat ini disebut ketika masuk masjid selalu dibilang oleh Nabi dia adalah penghuni surga. Siapa yang memberi informasi bahwa orang ini masuk surga? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang memberitahu, Nabi pun tidak tahu tentang siapa seseorang atau siapapun dari para sahabat itu yang masuk surganya Allah taala. Nah, artinya bahwa di sini persoalan yang gaib tentang masalah takdir ini adalah persoalan yang harus kita imani, dan sebagai bukti dari keimanan itu kita harus mengambil sebab akibat tadi. Apa sebab akibatnya? Terus beramal saleh. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa saya mah sudah banyak dosa, nggak mungkin Allah akan mengampuni dosa saya. Tidak. Ingat hadis ini, kata Nabi, terus beramal kebaikan, maka nanti Allah akan bimbing terus. Allah akan jaga kalau kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Lail ini, fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang banyak memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia mengimani, membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya segala kemudahan, termasuk adalah urusan-urusan yang sekecil apapun. Pekan lalu saya sampaikan, sampai pun para jamaah sekalian, ketika kita ngurus sesuatu yang kita anggap sepele, entah mungkin memperpanjang SNK, bikin SIM, ya, apapun yang kita lakukan, terus kok ternyata begitu mudahnya Allah berikan, itu bisa jadi karena amal saleh yang kita lakukan tadi. Janji Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Makanya suka ada, kalau suka menjadi celetukan, ya kan? Begitu ada sesuatu yang diperoleh, ada dua orang yang kemudian dalam satu tempat, dalam satu acara, satu misal, dia dapat hadiah, terus yang satunya enggak. Kadang kan ada celotehan, wah ini tergantung amal saleh.
Ya, itu bisa jadi benar. Kenapa? Ayat ini dasarnya. Ya. Maka kalau dalam kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, apalagi adalah dalam kita menjaga ketaatan kepada Allah, dimudahkan bisa qiyamul lail, dimudahkan bisa menghatamkan Al-Qur'an, termasuk dimudahkan datang ke majelis ilmu seperti ini. Itu adalah bagian daripada salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan karena amalan-amalan saleh yang kita niatkan, yang kita lakukan, dan itu kemudian berimbas kepada yang lainnya. Min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Ya, balasan kebaikan itu Allah berikan yaitu dalam bentuk kebaikan yang lainnya. Ketika orang itu bisa melakukan amal soleh A, dia akan kemudian Allah mudahkan melakukan amal soleh B-nya lagi. Terus bisa melakukan C, bisa melakukan D, dan seterusnya. Itulah yang Allah berikan kemudahan kepada kita. Nah, artinya bahwa kita tidak ada kata kunci pasrah dalam hidup ini. Saya nggak bisa baca Quran nih, Ustaz. Saya pasrah aja sudahlah, kan takdir saya memang nggak bisa baca Quran, barangkali Allah tetapkan begitu. Maka bukan seperti itu. Dalam Ahlus Sunnah kita sudah pahami tadi, harus ada terus beramal, terus belajar. Maka nanti Allah akan membimbing kita sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, baik. Kemudian takdir adalah rahasia Allah. Dia tidak memberitahukannya kepada malaikat yang terdekat atau seorang nabi yang diutus. Nah, ini jelas tadi. Jadi tidak ada juga Allah menjelaskan secara rinci kecuali memang Allah berikan informasinya. Ada banyak nas yang menerangkan masalah takdir. Sebagian telah disebutkan dalam pembahasan tingkatan takdir. Sebagian dari dalil-dalil itu adalah yaitu diantaranya adalah menunjukkan menafikan kezaliman Allah terhadap hambanya. Jadi kalau kita lihat ke takdir Allah yang sifatnya yang kita anggap keburukan, itu terkadang kita suudzon kepada Allah, ya toh? Wah, ini Allah sedang menyiksanya atau Allah sedang apa? Maka dalam sifat namanya keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Dan kalau urusan takdir, memang tidak berhak kita bertanya kepada Allah. Kalau urusan takdir kita tidak berhak bertanya kepada Allah. Ya, Allah larang itu di dalam salah satu firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-23. Silakan dibuka surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-23. Ini sebagai penjelasan yang menguatkan tentang bahwa kalau urusan takdir memang itu tidak layak kita perdebatkan. Ya, itu rahasia Allah. Tidak layak kita perdebatkan, tidak layak kita diskusikan secara detail, karena itu adalah hak mutlaknya milik Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan takdir ini. Surah Al-Anbiya ayat ke-23. Oke. Ya. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. La yus'alu, tidak layak Allah ditanya. Amma yaf'al, atas apa yang Allah kerjakan. Ya. Maka la-nya di sini menafikan tidak layak, dan artinya tidak boleh kita seorang hamba bertanya kepada Allah begini, ya Allah, kenapa sih Engkau ciptakan langit seperti itu? Itu tidak layak. Pernah saya sampaikan ada 4 hal dalam urusan takdir yang harus kita pegang erat. Perkataan Imam Malik dalam masalah arasy-Nya Allah. Ada yang masih ingat? Ketika seseorang itu bertanya tentang takdir, pertanyaannya saja sudah disebut bid'ah. Pertanyaannya itu disebut bid'ah. Masih ingat perkataan Imam Malik? Ada yang masih ingat? Halo? Lupa, ya.
Ada 4 hal yang harus ingat-ingat ini supaya kita semakin kuat iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Malik menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, Imam Malik mengatakan, ya, al-istiwa'u ma'lumun, bahwa Allah bersemayam di arsy itu diketahui dalam dalil, jelas diketahui berdasarkan Quran dan Sunnah. Allah bersemayam di arsy. Jadi kalau ditanya di mana Allah, jawabannya di arsy. Ya, bukan Allah ada di mana-mana, tapi Allah ada di arsy. Nah, al-arsy itu istawa, bersemayam di arsy-nya itu adalah maklum, telah diketahui dari sisi dalilnya. Mana dalilnya? Surah Ar-Rahman, surah Taha. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di arsy, ya. 'Alal arsy istawa, di atas arsy-nya Allah. Ya. Kemudian apa? Wal imanu bihi wajib. Yang kedua ingat nih, al imanu bihi wajib. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Iman apa maksudnya? Bahwa Allah bersemayam di arsy. Itu wajib kita imani. Ini bagian ketetapan yang Allah kabarkan dalam firman-Nya. Wa kaifiyatuhu majhul. Dan bagaimana cara Allah bersemayam itu tidak diketahui. Di dalam ketentuannya, di dalam takdirnya, di dalam firman-Nya Allah tidak jelaskan bagaimana bentuk bersemayamnya Allah, caranya. Apakah tidur, apakah bangun, apakah apa? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu. Wa kaifiyatuhu majhul. Nah, was-su'alu anhu bid'ah. Yang keempat ini Imam Malik mengatakan, bertanya tentang bagaimana bentuk arsy-nya Allah itu pertanyaan yang tidak boleh ditanya, bid'ah. Kenapa? Dasarnya ayat tadi surah Al-Anbiya ayat ke-23, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak layak ditanya, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Itu poinnya, ya. Maka tadi segala takdir itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan ketika takdir itu terjadi tidak boleh kita bertanya kepada Allah, kenapa sih ya Allah kok ciptakan kayak begini? Ya. Maka ingat di pelajaran sebelumnya selalu ungkapan kita kalau kita menerima ketentuan Allah apa? Qadarullahu syawama fa'ala. Allah yang telah mentakdirkan ini semua, dan Allah Maha berkehendak atas segala apa yang ingin dilakukannya. Ya. Allah Maha menentukan dalam segala urusan kita. Nah, itu ya. Nah, maka itu Syekh Shalih Fauzan menegaskan lagi bahwa kalau yang terjadi keburukan dalam diri kita dalam urusan takdir ini, sebagai iman takdir ini, itu apa? Di antaranya dalam surah Az-Zukhruf ayat 76 ini Allah Ta'ala menegaskan, wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Dan kami Allah tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi kalau terjadi keburukan itu bukan disandarkan, ya Allah telah berbuat zalim, tidak. Itu karena perbuatan kita sendiri, perbuatan kezaliman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu membalasnya dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik sekecil apapun terlihat, dan Allah akan balas sesuai dengan perbuatannya. Begitu pula perbuatan keburukan, perbuatan kebaikan dan keburukan semua terlihat di sisi Allah. Allah akan balas berdasarkan tingkatan dari amalan-amalannya itu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan lagi di sini menyantumkan lagi surah Yunus ayat ke-44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun,
tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Dipertegas lagi di dalam surah Yunus ayat ke-44 ini bahwa kalau ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu akibat dari kita yang telah berbuat zalim, artinya perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ya. Makanya banyak sekali dalam ayatnya Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah kita sadar. Ya, kalaupun kita dalam kondisi hari ini tenang, tentram, ya, tapi kemudian tiba-tiba Allah timpakan musibah, nah, koreksi diri apa yang sebetulnya bermasalah dalam kehidupan kita. Sampai-sampai ada satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, kalaupun banyak tikus di rumah kita, ketahuilah itu karena ada perbuatan dosa yang kita lakukan di dalam rumah. Ya. Sekalipun tikus yang kita anggap sepele, kalau tikus itu semakin banyak dan udah kita kasih racun, udah kita kasih pasang jebakan, ya kan? Bukan tikus yang kena jebakan, malah jempol kita yang kena jebakan, gitu kan? Dan itu terus menerus, itu bisa jadi karena perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan. Ya. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun dosa itu akan berdampak kepada diri kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam satu kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, ada sekitar 20 lebih akibat dosa yang kita lakukan akan berdampak kepada kesehatan kita, ya, tubuh kita. Ya. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam takdirnya tidak ada keburukan yang kita terima kecuali akibat dari ketentuan yang telah Allah tetapkan karena disebabkan dosa-dosa kita, ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan di antara dalil-dalil itu ada pula yang menetapkan kemampuan dan kehendak serta menyandarkan perbuatan kepada hamba. Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai bagaimana mazhab salaf dalam qada dan qadarnya. Nah, kemarin kita sudah singgung juga tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, bimasyiatillah, atas kehendak iradatillah, ya. Nanti ada iradah yang disebut iradah kauniyah, ada yang disebut dengan iradah syar'iyyah. Nanti kita akan bahas di penghujung mengenai tentang iman kepada takdir ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan kalimat yang pertama dalam halaman 300 tadi, ya, bahwa sebab akibat yang harus kita imani itu bagian daripada aturan syariat. Jadi sebab akibat yang terjadi, yang kita ambil, yang kita pilih dalam kehidupan ini itu bagian aturan syariat juga yang harus kita lakukan. Artinya tidak ada kata pasrah, menyerahkan diri, wah semuanya sudahlah pasrah, tanpa mengambil sebab. Nah, maka ketika pandemi itu ada sebagian ikhwah kita, saudara kita yang tidak percaya adanya virus. Kemudian dia tidak mau pakai masker, lagi awal-awal tuh ya. Nggak mau pakai masker. Pakai masker, nggak pakai masker, kalau mati aja. Nah, ini berarti memahami takdirnya berdasarkan pembahasan kita ini adalah dia tidak paham tentang memahami takdir itu sendiri. Ya. Banyak sekali para ulama menjelaskan selain dari persoalan ini, ya, di bab ini. Thayyib. Bahwa mengambil sebab akibat itu adalah bagian dari yang harus kita imani dan kita ambil sebagai bukti keimanan kepada takdir, ya. Nah, para jemaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita untuk menguatkan lagi tentang persoalan masalah takdir ini, suatu rahasia ilahi yang tidak bisa kita ketahui kecuali Allah menjelaskan di dalam kitab-kitabnya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ruh di halaman 302, ya, di Al-Isra ayat ke-85, di halaman 302, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ditanya tentang ruh. Nabi ketika ditanya tentang ruh, wahai Muhammad, kamu katanya utusan Allah, coba ceritakan kami tentang ruh. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Rasulullah SAW
ketika ditanya tentang masalah ruh ini, Rasul tidak bisa menjawab karena wahyu belum turun. Sehari, 2 hari, 3 hari. Sebagian ulama mengatakan sampai 1 minggu wahyu itu belum turun. Nabi tidak berani menjawab. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, karena memang sengaja pertanyaan itu hanya untuk menguji, hanya untuk supaya dia tidak bukti sebagai ketidakimanannya, ya, tidak iman kepada Nabi. Maka ketika bertanya tentang masalah ruh, Nabi tidak berani menjawab. Kenapa? Karena Allah belum memberikan ilmunya, belum menurunkan wahyunya. Nah, setelah itu baru Allah turunkan surah Al-Isra ayat 85 ini, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Artinya hanya sedikit yang Allah beritahukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, dalam urusan roh saja, masalah roh, kita tidak bisa banyak tahu tentang masalah roh. Ada satu buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim tentang masalah roh. Itu sebagian para ulama mengkritisi penulisan beliau karena ada beberapa hadis yang diperdebatkan di situ. Ya. Maka itu kalau kita bicara tentang masalah roh, kaitannya sama dengan masalah takdir. Tidak boleh terlalu mendetail secara mendalam, kemudian kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sih Engkau ciptakan langit tidak ada pakai tiang? Ya kan? Kenapa sih ya Allah Engkau ciptakan saya bentuknya seperti ini? Kenapa sih ya Allah tidak ciptakan anak saya seperti ini, soleh semuanya? Kok ada yang bandel? Itu tidak perlu, tidak boleh ditanya seperti tadi. Ingat perkataan Imam Malik tadi, bertanya tentang perbuatan Allah itu tadi termasuk pertanyaan yang apa? Pertanyaan yang beda. Ya. Jadi nggak perlu dan nggak layak kita tanyakan seperti itu. Termasuk masalah roh. Kata Allah, masalah roh pun Allah kasih hanya sedikit saja ilmunya. Di antaranya adalah Nabi menjelaskan roh itu ketika dilepas dari jasad, maka mata ini akan mengikuti arah roh itu pergi. Makanya seringkali kalau kita lihat orang yang meninggal matanya menghadap ke terbelalak ke atas karena mengikuti arah rohnya yang Allah ambil melalui kepala kita, yang mengikuti arah rohnya. Nah, kemudian bagaimana roh itu nanti ketika setelah dari jasad, itu semua adalah satu yang gaib. Ya Allah hanya tahu, Allah memberitahunya hanya kepada nabinya hanya sedikit saja, tidak banyak. Nah, maka termasuk di sini mempersoalkan atau memperdebatkan masalah takdir ini bagian yang tidak boleh dilakukan. Nabi pernah marah ketika lewat kepada beberapa sahabat. Ini sahabat ini lagi debat tentang masalah takdir. Wah, lagi debat apa masalah takdir. Seperti halnya yang kita pahami beberapa pekan lalu, kalau orang itu bunuh diri atas kehendak siapa? Allah. Atas kehendak Allah. Kemudian kita bertanya, loh Ustaz, kok atas kehendak Allah kan dia milih itu? Ya, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menentukan semua dalam kehidupan itu di dalam qada dan qadarnya. Tetapi ketika sebab akibat itu memang Allah berikan kebebasan kita untuk memilihnya. Nah, memilihnya itu adalah bagian dari keluasaan, kebebasan. Allah berikan kebebasan kepada setiap makhluknya untuk memilih jalan hidupnya itu. Ya. Nah, maka ketika memperdebatkan lebih dalam persoalan ini tidak boleh. Allah melarangnya. Rasulullah SAW pernah melewati beberapa sahabat sedang berdebat masalah takdir. Kemudian Nabi lewat dan mengatakan, bihadza umirtum. Apakah seperti ini untuk kalian diperintahkan? Artinya untuk memperdebatkan dalam masalah takdirnya Allah Ta'ala. Walihadza khalaqtum. Kata Nabi, apakah Allah menciptakan kalian hanya untuk memperdebatkan masalah takdir ini? Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi sabdanya, tadribunal Qur'ana ba'dahu bi ba'd bihadza halakatil umam qablakum. Maka kalian membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Seakan-akan ayat satu melemahkan ayat yang lainnya. Ya.
Maka kata Nabi, sungguh hancurnya umat sebelum kalian itu karena perbuatan kalian seperti ini, yaitu membentukkan satu dalil ke dalil yang lainnya, tapi dengan tujuan dia semakin lemah imannya terhadap persoalan itu. Ya. Jadi maka itu sebagai kata kuncinya dalam masalah takdir, bahwa apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini semuanya sudah ada ketentuannya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih sebab akibat, dan itu bagian daripada iman kepada takdir sebagai aturan syariat yang Allah telah tetapkan. Jelas sampai sini ya? Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, maka perlu di sini sebagai kesimpulan dari kajian kita tentang masalah takdir ini, di halaman 307 di buku yang lama, silahkan dibuka kesimpulan mazhab salaf dalam masalah qada dan qadar. Nah, ini penting ya, untuk kita pahami. Namun istilah mazhab ini saya sedikit jelaskan. Kita mengenal ada dalam Islam itu berapa mazhab? 4. Apa saja? Mazhab? Mazhab Hanafi, terus mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mazhab itu secara bahasa artinya zahaba yadhhabu, pergi. Zahaba yadhhabu itu artinya pergi. Mazhab itu berarti tempat untuk yang dituju. Secara bahasanya gitu. Nah, mazhab yang dimaksud dalam kalimat ini atau dalam mazhab, ya, kalau ini saya sebutkan di sini supaya yang baru awal-awal taklim barangkali supaya tidak bingung ya. Mazhab itu artinya condong, cara mudah dipahaminya, ataupun kecenderungan. Nah, mazhab dalam masalah fuqaha atau masalah fikih itu ada yang disebut namanya mazhab Abu Hanifah atau Hanafi, mazhab Hanafi. Ini dari seorang ulama yang namanya Imam Abu Hanifah. Ada yang namanya mazhab Maliki, namanya Imam Malik. Ada mazhab Syafi'i, ini namanya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Yang terakhir, yang paling muda dari usianya, yaitu Hambali, mazhab siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Makanya disebut Hambali itu adalah ayahnya, ya. Baik. Nah, ini adalah artinya kalau seseorang pakai mazhab Hanafi, berarti orang itu lebih condong, lebih cenderung dalam mengambil pemahaman dari masalah fikih itu berdasarkan kepada mazhab Hanafi. Ya, seperti Imam Hanafi itu kalau waladhdallin, seseorang itu mengucapkan waladhdallin, tidak perlu amin, tidak perlu dikeraskan suara amin, cukup dalam hati. Tapi berbeda dengan mazhab Syafi'i, harus dikeraskan bacaan amin. Ya. Nah, ini semua perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang yang disebut mazhab. Mazhab itu kecenderungan condong. Nah, dikenali 4 mazhab ini kaitannya dengan masalah fikih, yaitu masalah fikih ibadah terutama, fikih ibadah, fikih muamalah dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka nanti ada yang lebih khusus dalam pengertian mazhab di sini adalah mazhab pengambilan masalah akidah. Ya. Kalau ini lebih cenderungnya lebih dikenal dengan mazhab masalah fikih. Tapi nanti adalah kaitannya di sini kecenderungan seseorang dalam mengambil mazhab masalah akidahnya. Nah,
Empat ulama ini pun juga memiliki masing-masing memiliki kecenderungan pendapat dalam masalah menentukan dalam persoalan akidah. Namun yang menjadi perbedaan adalah kalau masalah fikih itu satu hadis dipahami dengan istihadnya empat ulama ini. Tapi kalau masalah akidah para ulama sepakat empat ini, ya, maka disebut mazhab as-salafi atau mazhab salaf salih. Ini adalah yang disebut dengan mazhab salaf, yaitu orang-orang yang terdahulu. Para ulama ini, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu disebut dengan orang-orang yang mengikuti manhaj as-salaf, yaitu orang-orang terdahulu. Jadi ibu kalau dengar istilah dia pengajiannya salafi, itu jangan alergi dengan kata salafi. Ya. Salafi itu artinya dari kata salaf, terdahulu. Apa maksudnya? Mereka yang mengikuti pemahaman agamanya berdasarkan pemahaman para ulama ini. Maka sebetulnya kalau kita mengikuti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu disebut namanya salaf. Orang yang menisbatkan, orang yang menjadikan, mengikuti empat ulama ini disebut namanya salafi. Jadi menisbatkan sifat, ya, salaf itu kata sifat. Seperti kita Indonesia, ini orang Indonesia. Terus kita menisbatkan bahwa kita adalah orang Indonesia, maka bahasa Arabnya menjadi Indonesia. Saya orang Pakistan, maka bahasa Arabnya anak Pakistani, gitu ya. Saya orang Irak, bahasa Arabnya anak Iraqi. Nah, kalau saya salafi, itu berarti saya mengikuti pemahaman agamanya berdasarkan pemahaman para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Siapa mereka? Siapa mereka yang disebut dengan salaf? Mereka adalah yang disebut salaf para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ya. Jadi kalau disebut pemahaman salafi, itu berarti pemahaman Islam yang mengikuti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Dan pertanyaannya, apakah salafi ini sebuah kelompok? Bukan. Maka sekali lagi, kalau ada orang mengatakan, oh maaf, saya mau salafi, dia bukan, ini bahaya. Berarti salafi itu berarti misalkan kelompok. Siapapun dia, siapapun dimanapun dia tinggal, kalau dia berdasarkan pemahaman Quran dan Sunnahnya mengikuti pemahaman para empat mazhab ini, para sahabat, para tabi'in, ini empat mazhab ini masuknya di kategori mana kehidupannya, di fase mana? Ya, sebagian mengatakan ada yang tabi'in, ada yang tabi'in. Kayak Imam Malik masuk Imam Malik ini, ya, sebagian mengatakan masuk di kategori tabi'in. Ya, ada yang dikatakan tabi'in. Aku lihat bahwa ini empat orang ini kehidupannya fasenya itu adalah fase setelah ini, setelah sahabat. Ya, karena mereka tidak bertemu dengan Nabi. Betul? Kalau sahabat itu datang isinya orang yang iman, orang yang percaya kepada Rasulullah SAW sebagai utusannya, hidup bersama Nabi dan sampai meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Nah, sementara empat mazhab ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka bertemu dengan tabi'in. Ada yang sebagian mengatakan mereka bertemu dengan sahabat. Ya, maka tabi'in ini adalah yang bertemu dengan sahabat, tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Nah, kalau yang sahabat tadi bertemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Ini paham nggak nih yang baru-baru ngaji ini? Ya, jelas atau bablas? Kalau nggak jelas ditanyakan supaya nggak salah paham. Kalau ngaji salah paham bahaya. Nanti begitu pulang, oh ternyata Ustaz Nang salafi. Oh, kalau salafi berarti radionya apa?
Jadi sekali lagi bahwa salafi itu bukan sebuah kelompok. Boleh kita mengklaim saya salafi, boleh nggak? Siapapun boleh. Yang jadi persoalan sesuaikan ini dengan ciri-ciri salafi yang benar, ya nggak? Aku salafi, ya, tapi masih riba. Katanya salafi, tapi masih main riba, iya kan? Nggak sesuai lagi tuh. Betul nggak? Katanya salafi, anaknya masih pacaran, didiemin aja. Nah, gimana ceritanya? Ya kan? Nah, jadi banyak persoalannya. Kalau kita ngaku salafi, konsekuensinya hidup kita harus mengikuti minimal 4 mazhab ini. Kita harus mengikuti kehidupan mereka, ya. Nah, maka di sini termasuk masalah akidah. Kalau dalam urusan akidah, para ulama tidak banyak berselisih. Hanya ada beberapa saja yang mereka perselisihkan. Tapi bukan urusan yang pokok-pokok dalam masalah usul akidah. Nah, maka termasuk takdir. Ahlu sunnah itu punya prinsip ada 4 dalam masalah takdir. Berbeda dengan Jabariyah sama Qadariyah. Ini kelompok pemahaman yang menyimpang dalam masalah urusan takdir. Kalau Jabariyah memahami takdir itu bahwa kita sebagai manusia tidak punya kewenangan mengambil sebab akibat. Maka kalau orang Jabariyah kata kuncinya pasrah. Udah semuanya urusan Allah, kita nggak perlu berusaha secara maksimal, sudah semuanya takdir. Lu Jabariyah. Artinya Allah yang punya kuasa mutlak, sudah manusia nggak diberi kekuasaan untuk berbuat. Yang kedua, penyimpangan dalam masalah takdir itu adalah Qadariyah. Siapa mereka? Mereka yang memahami bahwa perbuatannya itu hanya dirinya yang melaksanakan, Allah tidak bisa ikut campur. Sehingga ketika ditanya, kenapa kamu berbuat bermaksiat? Ya ini kehendak saya. Kayak tadi kasus orang bunuh diri. Ketika ditanya orang yang bunuh diri ini siapa? Kalau orang Qadariyah, kalau ditanya orang bunuh diri ini siapa, kehendak siapa ini? Orang Qadariyah mengatakan kehendak dirinya sendiri. Allah tidak mungkin berbuat menghendaki orang itu bunuh diri. Itu Qadariyah. Tapi Ahlus Sunnah tidak. Mari kita lihat. Bisa dibantu, salah satu bisa baca. Silakan dibaca kesimpulan mazhab salaf dalam masalah qada dan qadar. Ya, yang Mahat silakan baca. Kesimpulan mazhab salaf dalam masalah qada dan qadar. Semua terangkum di dalam poin-poin berikut ini. 1. Iman kepada rububiyah Allah secara mutlak. Dialah Rabb yang telah menciptakan segala sesuatu, mengajarinya, menakdirkannya, menghendaki dan menulisnya. Ya, baik. Ingat ya. Jadi poin-poin pertama atau poin-poin tentang masalah madhab salaf dalam masalah qada dan qadar. Kalau tadi madhab salaf sudah nyambung ya. Tapi madhab salaf apa sih? Makanan apa sih madhab salaf ya? Sudah jelas tadi. Madhab itu kecenderungan salaf itu berarti yang mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Yaitu iman kepada rububiyah Allah secara mutlak. Di Allah pengatur. Rububiyah itu apa? Allah sebagai pengatur. Allah sebagai pencipta. Itu rububiyah itu gitu. Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pendidik, itu namanya rububiyah. Ya, Allah yang mencipta kita, Allah yang mengatur kita dalam kehidupan ini. Baik, yang kedua, yang B, lanjut. Allah memiliki kuasa, kehendak dan pilihan. Dengannya perbuatannya terlaksana, maka karenanya ada pahala dan sisa. Nah, ini poin yang kedua penting. Bahwa dalam manhaj salaf, seorang hamba itu memiliki kuasa untuk menentukan pilihan dalam hidupnya, ya. Dan pilihan itu kemudian sampai terlaksana terhadap pilihannya, dan di atas keterlaksanaannya itulah semua kehendak Allah. Jadi hamba diberikan kebebasan untuk memilih. Ya, contoh kita rumahnya satu misal di Metros atau di Beting, mau menuju Al-Ikhlas, memilih jalannya. Mau jalan yang langsung lurus atau muter dulu ke belakang sana, ya kan? Itu pilihan. Makanya kalimatnya di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 218 kalau tidak salah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah sudah jelaskan ini jalan yang lurus, ini jalan surga,
ini penduduk surga, ini orang-orang ahli surga, ini jalannya yang ditempuh. Allah jelaskan juga ini orang-orang yang ahli neraka, ini jalannya ini. Itu semua pilihan pada kita. Ya. Sama halnya ketika seorang laki-laki mau menikah, ada dua wanita A, B, ya, maka laki-laki ini menentukan pilihan mau yang A atau yang B, maka dia istikharah mohon kepada Allah, ya. Itu kalau enaknya laki-laki bisa memilih ya Bu ya. Jadi kalau bagi para wanita ya maklumi saja, takdirnya Allah bahwa Anda adalah hanya dipilih, tidak bisa memilih. Betul nggak begitu? Ya. Kita juga bisa Ustaz pilih lah, kan nolak loh. Kalau nggak suka ya enggak gitu kan ya. Ya, artinya secara syariat bahwa pilihan itu Allah berikan keleluasan kepada kita. Itu madzhab salaf. Beda dengan qadariyah tadi. Kalau qadariyah tidak ada sedikit, jabariyah itu tidak ada sedikit pun bahwa semua yang dilakukan atas kehendak Allah, manusia nggak boleh milih. Itu jabariyah, ya. Baik, yang ketiga, lanjut. Kuasa dan kehendak manusia yang dengannya perbuatannya terlaksana tidak keluar dari kuasa dan kehendak Allah. Dialah yang memberi semua itu dan menjadikannya mampu membedakan dan memilih. Jadi pekerjaan apapun yang ia pilih pasti tidak luput dari kehendak, kuasa dan ciptaan. Nah, poin ketiga ini juga menguatkan lagi tentang iman kepada takdir Allah. Jadi pilihan itu Allah beri kebebasan kepada kita para jamaah sekalian, tetapi semua itu hasil pilihan yang kita sudah pilih tadi, kemudian kita ikuti pilihan tersebut, terlaksana atau tidaknya itu semua tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu. Oleh karenanya ada dalam kaidah Qur'aniyah Allah Subhanahu wa taala memberikan mengenai makna yang ketiga ini, yaitu di dalam surah Al-Baqarah. Coba dibuka. Ini menguatkan lagi di poin yang ketiga. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, surah Al-Baqarah. Sebentar. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang makna keterangan yang ketiga ini, ya, bahwa boleh jadi pilihan yang kita pilih dalam kehidupan dunia ini, ya, yang kita anggap bahwa itu buruk, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, ya. Nah, maka dari konsep ini menjadi penguat kepada kita, ya, sudah ketemu dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Ini kaidah Qur'aniyah dalam kehidupan ini penting, pegang yang ketiga ini. Ya. Di pilihan itu adalah di tangan kita, kita memilihnya, tetapi terlaksana atau tidak terhadap pilihan yang kita sudah pilih itu adalah semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dibaca terjemahannya. Mas Rangga bisa dibantu? Fadhal. Iya. Nah, perhatikan kalimat ini penting dicatat nih ya, supaya tadi mengklopkan antara iman kepada takdir nih. Kita tadi diberi pilihan oleh Allah untuk memilih, tetapi terlaksananya pilihan itu tidak terlaksana atau terlaksananya pilihan itu semuanya atas kehendak Allah. Karena konsepnya boleh jadi nih menganggap kita pilihan kita ini sudah bagus, pilihan kita sudah baik,
Ya, pilihannya sudah baik. Menurut kita, ini pilihan kita sudah baik. Ya kan? Dua-duanya ya. Dua-duanya ini sudah sakaratul maut nih. Ya. Nah, pilihan yang baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah itu adalah baik. Sebaliknya, mungkin pilihan kita itu buruk. Bagi kita itu buruk pilihannya, tapi di sisi Allah justru itu lebih baik. Maka konsep kaidahnya itu boleh jadi sesuatu yang kita benci malah justru itu lebih baik untuk kita. Sebaliknya boleh jadi sesuatu yang kita sukai tapi justru itu adalah buruk bagi kita menurut Allah. Kaidahnya ini yang harus dipakai di poin nomor 3 ini. Jadi ketika menentukan pilihan pun ya, standarnya jangan pilihan pakai diri kita, tapi standarnya pilihan Allah. Contoh nih. Contoh bahwa seseorang kaidah ini boleh jadi kata Allah yang kamu benci tapi justru lebih baik di sisi Allah. Contohnya adalah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir dari rahimnya. Kemudian apa perintah Allah? Untuk membuang Nabi Musa itu, anaknya sendiri suruh dibuang, dihanyutkan di sungai Nil. Wanita mana, ibu yang mana tega membuang anaknya itu kalau hati nuraninya benar ya? Ya beda yang hari ini banyak para wanita yang membuang anak. Ya kalau hati nuraninya sudah bermasalah. Secara umum wanita mana tidak ada satu di dunia pun yang tega begitu anak kandungnya lahir dibuang begitu saja. Tapi karena itu perintah Allah, dia yakin dalam dirinya ini boleh jadi saya tidak suka nih perbuatan ini, karena nggak mungkin saya menghanyutkan anak saya ini. Tapi di sisi Allah itu lebih baik. Ternyata apa? Nabi Musa, anak yang masih mungil ini kemudian masuk ke istananya Fir'aun dan dirawat oleh istrinya Fir'aun. Ya kan? Dan akhirnya Nabi Musa menjadi nabi dan rasul mendakwahkan keislamannya kepada Fir'aun. Kan kalau menurut hawa nafsunya diri ibunya, ya ngapain saya hanyutkan anak saya, cukup saya rawat saja. Tapi di sisi Allah itu justru dengan hanyutnya anaknya itu menjadi lebih baik. Itu sesuatu yang benci, kamu boleh jadi benci atau tidak menyukai sesuatu, tapi justru Allah menyukai itu. Yang sebaliknya, ya, sebaliknya, kalau kita mencintai sesuatu, tapi ternyata di sisi Allah itu tidak baik bagi kita, maka Allah gagalkan itu. Contoh, banyak kita sering dengar kasus Sriwijaya kemarin yang jatuh ke sungai, ke laut. Ada beberapa penumpang yang dia tidak bisa berangkat masuk ke pesawat itu gara-gara persyaratan tentang surat-surat COVID-nya tidak lengkap. Ada 2 orang dari NTB kalau tidak salah. Karena persyaratan tentang COVID-nya tidak lengkap, surat-surat tentang COVID itu akhirnya dia tidak bisa berangkat di pesawat itu, tidak bisa ikut naik. Dan apa yang terjadi? Allah berikan lebih baik baginya. Dia diberikan keselamatan untuk bisa tetap hidup, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara beberapa penumpang yang sudah Allah takdirkan itu sudah saatnya mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata sesuatu tuh yang kita anggap baik belum tentu itu baik. Justru adalah buruk kalau kita lakukan itu. Ada seseorang yang sudah di bandara nih, sudah check in, qadarullah di ruang tunggu ketiduran. Begitu dipanggil-panggil namanya nggak dengar, namanya ketiduran pulas. Ditinggallah sama pesawatnya. Beberapa menit baru dia terbangun, dia nanya kepada penjaganya, "Pak, pesawat menuju Kuala Lumpur apakah sudah datang?" "Oh, sudah berangkat, Pak." "Tadi Bapak di mana?" "Saya nunggu di sini." "Nah, Bapak dipanggil tadi nggak dengar, saya ketiduran." Wah, dia marah besar, dia menyesali betul. Berapa juta yang dia harus bayar untuk beli tiketnya. Setelah itu dia berkemas keluar dari bandara. Beberapa menit kemudian dia lihat buka medsos, ternyata pesawat itu terbakar di atas.
Dia kemudian mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi bagi Allah itu terbaik untuk kehidupan kita. Maka kaidahnya, kalau ada sesuatu yang kita ingini ternyata tidak tercapai, yakinlah itu adalah yang terbaik bagi kita. Ada satu misal, kita punya anak, ya selalu ada yang melamar, gagal lagi. Jangan berputus asa. Bisa jadi itu yang terbaik baginya. Ya. Ada kita mungkin buka usaha bisnis kuliner, gagal maning. Buka laundry, gagal maning. Ya. Buka restoran, gagal maning. Ya, bisa jadi itulah yang terbaik dari kehidupan kita seperti itu. Jadi kegagalan itu bisa menjadi dua analisanya. Pertama, salah mengambil sebab akibat tadi, kita artinya mengambil pilihannya tadi keliru. Yang kedua adalah bisa jadi memang itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Oh, jadi mungkin saya kalau jadi kuliner, saya jadi pengusaha, nanti saya nggak bisa taklim, nanti saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa disibukkan dengan urusan ini. Oh, mungkin saya hanya sebatas ini yang Allah berikan, dan itu yang terbaik dalam hidup kita. Termasuk masalah rezeki. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa sih kok dia kelihatannya orangnya maksiat, berbuat dosa, tapi kok lancar-lancar aja tuh bisnisnya. Ingat, ada kaidah yang disebut namanya istidraj. Apa itu istidraj? Allah biarkan kasih terus rezekinya, padahal dia bermaksiat, tapi suatu kali Allah akan tenggelamkan secara mendadak. Ya, itu Allah firmankan di dalam masalah istidraj, ya. Di dalam surah Al-A'raf, pojok kiri bawah, paling bawah itu, ya. Nah, ini juga sebagai penguat kita di dalam masalah takdir ini. Ada yang sudah ketemu ayatnya? Al-A'raf, kalau kita lihat pojok kiri paling bawah. Oke. Surah Al-A'raf. Kita cek surahnya. Surah Al-An'am, Al-An'am ayat 44. Kelewat. Surah ke-6 ayat 44. Ayat ke-44. Ya, Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Fadhal. Bunda diterjemahkan, Bunda Aska. Ya. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lalai dari mengingat Allah, artinya berbuat maksiat, terus berbuat maksiat. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kemudian Allah bukakan pintu kesuksesan di segala penjuru. Dia bisnis ini sukses, dia buka usaha ini sukses, dia bikin apapun selalu sukses. Sampai dia senang, wah, dia lupa kepada Allah. Maka suatu kali ketika lupa, tingkat lupanya sudah memuncak, Allah tenggelamkan, Allah hancurkan sekonyong-konyong. Tiba-tiba dalam sekejap usahanya
bangkrut, ludes, tak bersisa. Ini yang disebut namanya istidraj. Maka kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, apabila kamu melihat seorang hamba hidupnya penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, tapi dia dimudahkan urusannya dalam urusan dunia, dimudahkan rezekinya sepertinya dalam kasat mata kita, sungguh itu merupakan fa innama huwa istidraj. Itu yang disebut namanya istidraj. Itu nikmat, sepertinya nikmat, tapi sungguh itu adalah azab. Mau yang mana kita? Mau yang seperti ini, kelihatannya sukses terus tapi kita lupa kepada Allah? Tidak mau tentunya, ya. Maka ambillah kaidah Qur'aniyah, boleh jadi kita mencintai sesuatu tapi di sisi Allah telah buruk bagi kita. Sebaliknya, boleh jadi membenci sesuatu tapi justru itu adalah lebih baik bagi keburukan, itu adalah harus kita hindari karena itu lebih baik bagi kita. Jadi antara kecintaan, keburukan, ya, itu semua standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat terakhir kesimpulan mazhab salaf dalam masalah qada dan qadar, lanjut dibaca. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk berdasar penyandarannya pada makhluk. Adapun menurut sang pencipta, maka seluruh takdir itu baik dan keburukan tidak dinisbatkan kepadanya. Jadi ilmu Allah kehendak, ketetapan dan ciptaannya untuk segala sesuatu adalah bijak, adil, rahmat dan baik. Keburukan tidak termasuk dalam sifat dan perbuatannya. Tidak ada kekurangan dan keburukan pada zatnya. Dialah memiliki kesempurnaan dan keagungan mutlak. Keburukan tidak disandarkan pada dirinya sendiri, meski keburukan termasuk ciptaan pada segala sesuatu. Akan tetapi penciptaan itu sendiri bukanlah sebuah keburukan. Ya, memahami yang keempat ini agak sedikit perlu berpikir tadi. Ya, kesimpulannya adalah yang keempat ini kita harus mengimani bahwa semua yang baik, semua yang buruk itu adalah dari Allah. Tetapi ketika keburukan itu terjadi, tidak boleh dinisbatkan itu kepada Allah karena Allah maha baik. Allah innallaha thayyibun la yaqbalu illa bit-thayyib. Allah itu adalah thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Jadi Allah bukan disandarkan baginya adalah keburukan, tidak. Tapi ketika terjadi keburukan itu adalah akibat dari kezaliman kita yang kita lakukan. Namun secara umumnya bahwa memang semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada dalam kehidupan kita, baik yang itu buruk, yang kita anggap buruk atau itu adalah kebaikan, semua dari Allah. Tetapi kalau keburukan itu terjadi, itu karena disebabkan ulah dosa dan maksiat yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin 4 inilah menjadi kesimpulan tadi. Mudah-mudahan bisa difahami sehingga kita tidak terjebak pada paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu yang menganggap bahwa kita nggak punya kuasa untuk memilih. Itu salah dalam pemahaman takdir itu. Atau yang kedua, Qadariyah, yaitu kita dianggap bahwa Allah tidak punya kuasa untuk menentukan kehidupan kita. Semua mutlak hanya diri kita yang menentukan pilihan hidup. Ya, maka itu pun juga keliru. Yang benar mazhab Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah, ya. Berada di tengah-tengah bahwa kebaikan dan keburukan semuanya dari Allah. Kita justru diperintahkan untuk mengambil sebab akibat dalam menuju takdir itu. Adapun kalau terjadi takdir itu adalah sifatnya keburukan, maka kita menisbatkan bahwa itu pun terjadi atas kehendak Allah disebabkan karena perbuatan maksiat dan dosa kita. Barangkali ini saja sebagai kesimpulan akhir dari pemahaman tentang masalah takdir, ya. Masih ada sedikit nanti di penghujung bulan Sya'ban, semoga sebelum Ramadan kita bisa selesai sampai kepada dampak manfaat mengimani dari masalah takdir ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.